Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Farwati Fajrin, SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Peran E-commerce bagi UMKM terhadap volume penjualan di masa pandemi, dengan studi kasus pada usaha seblak menangin Pasar Kemis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febriantika Nuraini dengan NIM 200601022 Program Studi Manajemen. Adapun pokok pembahasan yang akan disampaikan pada presentasi ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Pada bab 1 pendahuluan, terdapat latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baik, langsung saja kita ke latar belakang penelitian. Adanya pandemi COVID-19 yang menyebar luas hampir di seluruh negara, termasuk Indonesia, telah banyak membawa pengaruh besar terhadap lini kehidupan masyarakat, terutama pada sektor ekonomi. Hal ini dikarenakan masyarakat telah mengurangi kegiatan interaksi di luar ruangan, guna untuk menekan penyebaran pandemi COVID-19. Dampaknya, banyak UMKM yang harus gulung tikar karena menurunnya daya beli dan masih bergantung pada penjualan secara langsung atau offline. Dengan begitu, secara tidak langsung, pandemi COVID-19 telah mendorong perubahan baru dalam ruang lingkup bisnis Indonesia, yaitu beralihnya bisnis penjualan secara langsung atau offline menuju bisnis digital melalui e-commerce. Contoh usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang menggunakan peran e-commerce sebagai sarana dalam mengembangkan usahanya yaitu Seblak Mama Nadine Pasar Kemis. Usaha Seblak Mama Nadine ini berdiri sejak tahun 2020 hingga sekarang dan dijalankan secara perorangan oleh Ibu Wida Munawaroh. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui volume penjualan pada pelaku usaha Seblak Mama Nadine Pasar Kemis di era pandemi dengan menggunakan peran e-commerce sebagai media pemasaran. Selanjutnya, ada dua rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang sebelumnya. Yang pertama, bagaimana pengaruh peran e-commerce bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana volume penjualan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Seblak Mama Nadine Pasar Kemis dalam menggunakan e-commerce sebagai media pemasaran di masa pandemi COVID-19. Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan menjelaskan peran e-commerce bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui dan menjelaskan volume penjualan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Seblak Mama Nadine Pasar Kemis dalam menggunakan e-commerce sebagai media pemasaran di masa pandemi COVID-19. Adapun manfaat dari penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian bagi penulis untuk mengetahui peranan e-commerce bagi UMKM terhadap volume penjualan di masa pandemi COVID-19 pada pelaku usaha Seblak Mama Nadine Pasar Kemis. Selain itu, dalam penelitian tersebut, penulis juga mengetahui tentang bagaimana cara memasarkan produk yang dijual dan mengetahui kendala apa saja yang terjadi saat menggunakan e-commerce sebagai media pemasaran. Manfaat penelitian yang kedua yaitu bagi pembaca, yakni sebagai referensi dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai peranan e-commerce bagi UMKM terhadap volume penjualan di masa pandemi COVID-19 pada pelaku usaha Seblak Mama Nadine Pasar Kemis. Selain itu, bagi pembaca yang menyukai makanan pedas, seperti seblak dapat dijadikan sebagai rekomendasi tempat membeli seblak di daerah Pasar Kemis. Selanjutnya, pada bab 2 tinjauan pustaka terdapat e-commerce, UMKM, dan volume penjualan. Menurut Berkatullah dan Prasetyo tahun 2005, e-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu internet. Selanjutnya, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan suatu kegiatan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, pergerakan, dan pembangunan ekonomi. Menurut Rujito tahun 2003, UMKM adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia.
sebab melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Selanjutnya ada volume penjualan. Volume adalah tingkat aktivitas perusahaan, baik produksi maupun penjualan. Penjualan merupakan bagian dari fungsi pemasaran yang memiliki peran penting bagi perusahaan demi mencapai sebuah tujuan perusahaan, yaitu memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Jadi, volume penjualan menurut Kotler tahun 2000 adalah barang yang terjual dalam bentuk uang untuk jangka waktu tertentu, dan di dalamnya mempunyai strategi orang, proses, dan lingkungan yang pelayanan yang baik. Selanjutnya, pada bab 3 metode penelitian, terdapat metode penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik analisis data, dan kredibilitas data. Metode penelitian. Proposal ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan pendekatan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa yang diambil adalah data yang berkaitan dengan pengaruh peran e-commerce bagi UMKM terhadap volume penjualan di masa pandemi, dengan subfokus pada usaha seblak memanudin pasar kemis. Subjek penelitian dalam proposal ini adalah Ibu Ida Munawwaroh, selaku pemilik usaha seblak memanudin pasar kemis, yang mengetahui dan memberikan informasi terkait dengan usaha yang dijalankan. Lokasi yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian adalah di klaster Duta Asri, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Adapun prosedur dalam penelitian, yaitu yang pertama pemilihan tema, topik, dan kasus berdasarkan lingkungan sekitar dengan kompleksitas objek studi kasus usaha seblak memanadin pasar kemis. Yang kedua, pembacaan literatur berupa jurnal, majalah ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan website terkait dengan pengaruh peran e-commerce bagi UMKM terhadap volume penjualan di masa pandemi. Yang ketiga, perumusan masalah dan masalah penelitian. Yang keempat, pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber dan studi literatur sebagai sumber informasi terkait dengan kasus yang diteliti. Yang kelima, yaitu proses analisis data, dan yang keenam, yaitu mendeskripsikan penyajian data berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, ada data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian bersifat kualitatif, dengan gambaran umum objek penelitian meliputi peran e-commerce terhadap volume penjualan UMKM di masa pandemi. Kemudian, sumber data yang digunakan ada dua, yaitu yang pertama data primer, diperoleh melalui wawancara dengan narasumber pada usaha seblak memanadin pasar kemis, yaitu Ibu Ida Munawwaroh. Yang kedua, data sekunder, dan diperoleh dari hasil dokumentasi, literatur, studi pustaka, dan website yang menunjang penelitian. Selanjutnya, ada teknik analisis data. Di sini terdapat 3. Yang pertama, reduksi data. Dalam hal ini, penulis akan mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan responden, yaitu Ibu Ida Munawwaroh, serta dari informasi lain mengenai peran e-commerce bagi UMKM terhadap volume penjualan di masa pandemi. Yang kedua, penyajian data. Penulis menyajikan data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh dalam bentuk uraian atau laporan terkait volume penjualan di masa pandemi pada usaha UMKM seblak memanadin dalam menggunakan peran e-commerce. Yang ketiga, yaitu penarikan kesimpulan, di mana penulis dapat menyimpulkan bagaimana pengaruh peran e-commerce bagi UMKM terhadap volume penjualan di masa pandemi dengan studi kasus pada usaha seblak memanadin pasar kemis. Selanjutnya, ada kredibilitas data. Untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh, penulis menggunakan triangulasi dalam melakukan pengecekan data dengan berbagai sumber melalui pengecekan terhadap studi literatur dan wawancara dengan narasumber terkait data yang diperoleh penulis. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.